Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, teman-teman semuanya. Kali ini kita bermudzakarah tentang ahkamil aiman wan nuzur, tentang hukum sumpah dan sekaligus nadar. Sekarang dimulai dari sumpah dulu, dari yamin dulu, dan kafarohnya, tebusannya ketika kita melanggar sumpah. Ini perspektif hukum ahkam fikih mazhab Syafi'i. Akan Al-Fakir bacakan dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Semoga apa yang kita mudzakarahkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrari. Kita mulai dengan yamin, aiman, sumpah dulu ya. Adapun nazar nanti setelah di belakang nanti. Kitab Ahkamil Aiman wan Nuzuri. Dalam kitab ini akan menjelaskan beberapa hukum, beberapa sumpah, wan nuzur dan beberapa nazar. Namun nanti nazarnya setelah aiman. Al-aiman bi fathil hamzah jam'u yaminin. Aiman ini plural ya, jamak. Mufradnya, singlenya adalah yamin. Wa asluha lughatan al-yadul yumna. Asal daripada lafadz yamin ataupun aiman dari sisi bahasa adalah al-yadul yumna, tangan yang kanan. Kemudian summa utliqat al-halfi, kemudian diucapkan, dipakai atas praktek sumpah, atas istilah sumpah, dibuat istilah sumpah. Wasyar'an dan musyara, aiman ataupun yamin ialah definisinya adalah tahqiquma yahtamilul mukhalafah. Ialah memantapkan, memastikan suatu perkara, perbuatan yang mungkin bisa jadi tidak akan terjadi, tidak akan dilakukan, tapi dipastikan akan dilakukan. Itu sumpah menurut syarak. Au ta'kiduhu bi dzikri ismillahi ta'ala au sifatin min sifati dzatihi. Atau dia mengokohkan, menguatkan perkara itu, dipastikan dengan menyebut asma Allah atau menyebut sifat dari beberapa sifat zatnya Allah. Seperti menyatakan, wallahi demi Allah, saya akan berbuat begini misalnya. Mengokohkan perkara itu dengan menyebut nama Allah atau sifat dari beberapa sifatnya, sifat zatnya Allah. Wan nuzur jam'u nadrin. Adapun nuzur adalah plural juga, jamak juga. Singlenya, mufradnya adalah nadrun. Namun wasayati maknahu fil fasli ba'dahu, penjelasan tentang nazar ini nanti setelah fasal aiman ini, setelah fasal sumpah. La yan'aqidul yamin illa billahi ta'ala ay bidzatihi. Sumpah itu tidak terjadi, tidak dibukukan kecuali dengan menyebut nama Allah, au bidzati, menyebut zatnya, nama zatnya Allah. Kaqaulil halifi, seperti ucapan orang yang bersumpah, wallahi, demi Allah. Ini baru masuk kategori sumpah. Au bismin min asma'ihi, atau dengan menyebut asma dari beberapa asma Allah.
Al-mukhtassu bihi yang khusus itu adalah asma Allah allati la tusta'malu fi ghairihi, yang mana asma itu tidak dipakai pada selain Allah. Seperti ka khaliqil khalqi, seperti wa khaliqil khalqi, demi zat yang menciptakan makhluk. Ini sumpah juga. Jadi sumpah itu bisa dengan asma Allah langsung, wallahi contohnya, demi Allah, atau dengan memakai nama Allah, wa khaliqil khalqi, demi zat yang menciptakan makhluk. Ya ujung-ujungnya ke Allah juga. Au sifatin min sifati dzatihi, atau bersumpah masuk kategori sumpah juga dengan menggunakan sifat dari beberapa sifatnya zat Allah, al-qaimati bihi. Contoh, ka ilmihi wa qudratihi, wa ilmillah wa qudratillah, demi ilmunya Allah, demi kuasanya Allah. Ini masuk kategori sumpah juga. Nah, masuk kategori sumpah. Jadi sumpah itu bisa dengan nama zatnya Allah, atau dengan asma Allah, atau dengan sifat dari beberapa sifat zatnya Allah. Wa dhabitul halif kullu mukallafin mukhtarin natiqin qasidin lil yamini. Nah, adapun orang yang masuk kategori halif, orang yang bersumpah, dia masuk kategori halif, masuk kategori orang yang bersumpah kullu mukallafin, ketika dirinya masuk kategori mukallaf. Mukallaf itu baligh, akil, dia bukan anak-anak dan bukan orang yang gila. Dia sudah baligh dan sudah berakal orangnya. Itu masuk kategori halif, orang yang betul-betul bersumpah. Dan natiqin, dia itu bisa berbicara dengan bahasa tubuh, artinya tidak bisu. Qasidin lil yamini, dan ketika ia bersumpah, dia betul-betul ada tujuan untuk bersumpah, bukan main-main. Wa man halafa bi shadaqati malihi, barang siapa yang bersumpah akan mensedekahkan hartanya, kaqaulihi, seperti ia mengatakan, lillahi alayya an atasaddaqa bimali, lillahi alayya, karena Allah wajib atasku untuk mensedekahkan, an atasaddaqa bimali, untuk mensedekahkan hartaku. Wajib atasku, demi Allah, karena Allah wajib atasku untuk mensedekahkan hartaku. Wa yu'abbaru hadzal yamin, dari sumpah ini itu bisa dimasuk kategori tarotan biyaminil lajaj wal ghadab wa tarotan binadril lajaj wal ghadab. Model sumpah seperti tadi ini di suatu sisi bisa dikategorikan yaminul lajaj, sumpah lajaj, wal ghadab, dan sumpah ghadab. Wa tarotan, dan di sisi lain bisa dikategorikan binadril lajaj, bisa dikategorikan nazar lajaj, wal ghadab, dan nazar ghadab. Sumpah lajaj itu adalah yu'allikul qurbah bihasin aw man'in. Jadi praktek kurbah itu praktek mendekatkan diri kepada Allah, digantungkan pada anjuran ataupun larangan. Nazar lajaj atau yamin lajaj. Fahuwa, maka orang yang bersumpah dengan model sumpah seperti tadi, awil halif awil nazir, atau orang yang bernazar dengan model nazar seperti tadi, nazar lajaj, sumpah lajaj, mukhayyarun, dia diberi dua pilihan, bainal wafa'i bima halafa alaihi wal tazamahu bin nadri, dia boleh menyempurnakan, mewujudkan apa yang disumpahinya dan mewujudkan apa yang dinazarinya, yakni minas shadaqati bimalihi, yakni mensedekahkan hartanya, au kafaratil yamini, atau dia bisa melanggar sumpahnya, artinya tidak jadi mensedekahkan hartanya, tapi harus membayar kafaratul yamin, membayar tebusan. Seperti apa kafarahnya nanti di bawah, nanti di selanjutnya. Ini fil azhari menurut pendapat yang
yang jelas, yang lebih jelas. Bisa Anda lihat pendapat ini di qaulu fil adhar ay al-qaul adhar wa huwa al-mu'tamad. Bisa lihat dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 314. Wa fi qaulin, dan dalam pendapat yang lain, yalzamuhu kafaratu yamin. Dia tidak, orang yang bersumpah dengan model tadi, dia tidak mempunyai dua pilihan tapi wajib membayar kafarah yamin, kafarah sumpah. Wa fi qaulin, dan dalam pendapat yang lain, yalzamuhul wafa bimal tazamahu, dia harus menyempurnakan apa yang disumpahinya ataupun apa yang dinadarinya, yakni harus mensedekahkan hartanya sesuai dengan sumpahnya. Kemudian wala syai'a fi lawil yamin, tidak ada resiko di dalam bermain-main sumpah yang tidak serius, tidak ada resiko. Wa fussira bima sabaq lisanu ila lafzil yamin min ghairi an yaqsidaha. Yang dimaksud di sini adalah orang yang bersumpah tersebut tidak ada tujuan untuk bersumpah. Tidak ada maksud, hanya main-main saja. Kakaulihi, seperti ucapan orang yang bersumpah, ya fi hali ghadabihi, dia kondisinya emosi, awalabatihi, atau tertekan oleh keadaan, atau tertekan oleh apalah, au ajalatihi, atau dia itu kesusu, dalam keadaan kesusu, tidak tenang. Dia bersumpah, la wallahi marrotan, wa bala wallahi marrotan, fi waktin akhir. Dia bersumpah, la wallahi, tidak, demi Allah. Namun di waktu yang lain, misalnya paginya mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah, saya tidak akan melakukan hal itu. Tidak akan melakukan hal itu. Tapi di siangnya, di waktu yang lain, dia mengatakan, bala wallahi, iya, benar. Iya, saya akan lakukan itu. Tapi main-main, tidak ada tujuan serius, maka tidak ada resiko. Wa man halafa alla yaf'ala syai'an fa fa'ala ghairahu, dan barang siapa yang bersumpah tidak akan berbuat sesuatu, fa fa'ala ghairahu, kemudian dia berbuat tapi pada sesuatu yang lain, pada perkara yang lain yang tidak disumpahinya, lam yahnas, maka orang itu tidak masuk kategori melanggar. Wa man halafa, dan siapa yang bersumpah alla yaf'ala syai'an, dia tidak akan melakukan sesuatu, yakni contoh kabai abdihi, dalam kasus menjual hambanya, dia mengatakan wallahi la alla yaf'ala syai'an, dia alla af'ala syai'an, demi Allah saya tidak akan melakukan ini, artinya saya tidak akan menjual budakku. Kemudian fa'amara ghairahu bifilihi, dia menyuruh orang lain menjual budaknya. Maka apakah ini melanggar? Dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menjual budak saya, misalnya. Kemudian dia nyuruh orang lain untuk membantu menjual budaknya, membantu dia untuk menjual budaknya. Fafa'alahu, dilakukan oleh orang suruhannya itu, bi'amba Abdul Halif, untuk menjual budaknya orang yang bersumpah tadi. Lam yahnath zalikal halif bifi'li ghairihi, maka orang yang bersumpah tadi perbuatannya tidak masuk kategori melanggar. Bifi'li ghairihi, meskipun dia betul-betul menjual budaknya tapi dengan cara menyuruh orang lain. Illa, kecuali ayyuridal halif annahu la yaf'alu huwa wala ghairuhu, kecuali orang yang bersumpah itu bersumpah dengan mengatakan, saya tidak akan menjual budakku ini baik oleh diriku sendiri maupun oleh suruhanku, oleh orang lain. Maka ketika budak itu dijual oleh suruhannya, masuk kategori melanggar, kalau sumpahnya seperti model tadi. Fayahnasu bifi'li ma'murihi, jadi masuk kategori melanggar meskipun dilakukan oleh suruhannya, karena sumpahnya dirincikan. Karena sumpahnya dirincikan.
Amma law halafa alla yankiha fawakkala ghairahu fin nikahi fa innahu yahnasu. Adapun apabila ada seorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan menikahkan putriku, putri saya. Kemudian fawakkala ghairahu, dia mengangkat wakil orang lain untuk menikahkan putrinya. Fa innahu yahnasu, maka ini melanggar sumpah, wajib bayar kafarah ini. Bi fi'li wakilihi lahu fin nikah, disebabkan dia telah mengangkat orang lain menjadi wakil untuk menikahkan putrinya. Waman halafa ala fi'li amrayni, dan barang siapa yang bersumpah untuk melakukan dua perkara. Kaqaulihi, seperti dia bersumpah, dia berucap, wallahi la albasu hadzaini tsaubaini. Demi Allah, saya tidak akan memakai dua pakaian ini. Dia punya dua pakaian misalnya, satunya berwarna putih, satunya berwarna hitam. Kemudian dia bersumpah, wallahi la albasu hadzaini tsaubaini. Demi Allah, saya tidak akan memakai dua pakaian ini. Fa fa'ala ay labisa ahaduhuma. Kemudian dia memakai salah satu dari pakaian itu. Tidak memakai semuanya, tapi memakai salah satunya. Maka lam yahnas, dia perbuatannya tidak masuk kategori melanggar sumpah. Fa in labisahuma ma'an au murattaban hanisa. Kalau dia memakai baju itu bersamaan, dipakai semua kedua baju itu, atau tidak dipakai semua, tidak dipakai secara bersamaan, dipakai satu persatu tapi tertib. Satunya dulu yang putih dipakai, setelah itu dilepas, lalu satunya dipakai juga. Maka hanisah, melanggar, dia harus bayar kafaroh. Fa in qala, maka apabila dia berkata, la albasu hadza wala hadza, hanisa bi ahadihima. Demi Allah, saya tidak akan memakai pakaian ini, dan juga demi Allah saya tidak akan memakai pakaian yang ini. Jadi kedua-duanya disumpahi semuanya dengan perinci. Nah, demi Allah saya tidak akan memakai pakaian ini yang putih. Demi Allah saya tidak akan memakai pakaian ini yang berwarna hitam. Hanitha bi ahadihima. Maka dia masuk kategori melanggar meskipun memakai salah satunya. Ketika memakai salah satunya, meskipun tidak memakai semuanya, salah satunya yang dipakai, dia melanggar sumpah. Wajib bayar kafarah. Wala tanhallu yaminuhu, dan sumpahnya itu tidak akan lepas. Bal idza fa'al akhar hanitha aidan. Meski ketika ia memakai pada pakaiannya yang satunya lagi, karena satu persatu sudah disumpahi untuk tidak akan dipakai, maka dia melanggar dan harus membayar kafarah. Kafaratul yamin seperti apa? Tebusan sumpah itu yang harus ditunaikan. Maka kita berlanjut pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan, ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.